Pada saat ini, melihat kekuatan abadi, tiga pengaruh besar yang mengamuk oleh Xian Wei, mata semua kekuatan mengerikan. Tetapi mereka selalu menyaksikan perubahan patung batu itu. Namun, saya melihat bahwa tiga gerbang batu telah ditempati, dan beberapa kekuatan telah menjatuhkan lampu pompa ke tiga gerbang batu lainnya. Peluang Guts Vestige ini hampir setengahnya dibagi oleh tiga pengaruh besar. Jika Anda tidak bertarung lagi, saya khawatir Anda akan kembali dengan tangan kosong. Tapi sekarang, meski kekuatan partai-partai di lampu pompa menjadi semakin kuat, tapi tidak satu pun dari mereka yang memimpin. Alasannya sangat sederhana. Tinju mereka tidak sekeras tiga pengaruh besar. Jika tidak, mereka hanya akan menempati gerbang batu. Apalagi patung batu ini cukup bersaing langsung dengan 8 pembangkit kesempurnaan lapisan surgawi seperti Yulan. Untuk kekuatan lain, kekuatan pertempuran terkuat adalah tidak berani mengguncang patung batu itu. Tuan muda, apa yang kamu lakukan sekarang? Pada saat ini, Butterfly Chongsan memancarkan cahaya pompa ke Qin Yichen, menunggu yang terakhir memutuskan. Qin Yichen melihat ke 6 gerbang batu, tetapi matanya berkedip, tetapi dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, Ziyun tidak bisa menunggu, dan berkata dengan lembut, "Bos, atau..." Ziyun sambil berbicara, sepasang mata naga menatap tiga pengaruh besar yang sedang bertarung melawan patung batu itu. Ekspresinya memiliki kedipan yang brutal, dan idenya bahkan lebih jelas. Tidak menyadari Oriole di belakang. Dan adegan ini membuat Butterfly Chongsan gemetar, dan setelah diam-diam memikirkan transformasi naga tuan muda Ziyun, bagaimana sirkuit otak menjadi sangat aneh. Kekuatan lain hanya dapat memainkan ide dari tiga gerbang batu lainnya, tetapi Ziyun lebih baik, dan dia akan langsung menempatkan idenya pada tiga pengaruh besar. Tahukah Anda, tiga dari Youlan baru saja memperingatkan sebelumnya, tetapi melihat seperti itu, ancaman itu langsung diabaikan oleh Ziyun. Ziyun benar-benar berpikir seperti ini. Bukan karena sirkuit otaknya menjadi aneh, juga bukan transformasi naga yang membengkak dan sombong, tetapi kekuatannya menjadi cukup kuat untuk membuatnya begitu disengaja. Ide Ziyun sangat sederhana. Mereka dapat menghancurkan bangunan jahat kelompok tersebut. Tiga pengaruh besar ini juga merupakan pertempuran. Selain itu, untuk menyelesaikan patung batu ini, tiga pengaruh besar juga harus berusaha keras. Yulan tidak merasa ini memanfaatkan bahaya orang. Ketika mereka keluar untuk nongkrong, mereka perlu dipersiapkan untuk dianggap sebagai batu loncatan. Tapi apa yang membuat Butterfly Chongsan berkedut? Qin Yichen mendengar ini, bahkan menggosok dagunya, serius mempertimbangkan lamaran Ziyun. Sirkuit otak dari dua keturunan naga sejati ini benar-benar sulit dipahami. Di balik serangan diam-diam, peluang sukses lebih besar. Tetapi tiga pengaruh besar ini bukanlah seseorang yang mudah dihadapi. Selain itu, Qin Yichen juga memperhatikan bahwa Youlan bertiga berurusan dengan patung batu masing-masing. Meskipun mereka bertarung satu lawan satu, mereka tidak memainkan kartu pembunuhan, dan mereka semua bermaksud untuk memakan patung batu itu. Tiba-tiba, Youlan bertiga juga berjaga-jaga. Siapa yang tidak tahu? Tapi itu membuat Qin Yichen tidak berani menyerang dengan mudah. Selain itu, ketika kota akan jatuh, kata-kata Youlan dan dia hidup berdampingan dalam gencatan senjata membuat Qin Yichen merasa seolah-olah mereka mendukung hari ini. Itu kupu-kupu seribu dan klan cahaya terang lainnya. Begitu wajahnya robek, dia Qin Yichen benar-benar tidak takut pada Yulan. Tetapi orang lain itu sangat kuat, dan 10.000 menangkap keluarga kupu-kupu mingguang untuk mengalahkan mereka. Belum lagi dia, Butterfly Zhongshan harus menjadi yang pertama. Menghasilkan. Selain itu, Ziyun bisa berpikir demikian, begitu pula orang lain. Jika ada belalang sembah, akan ada burung kuning. Oleh karena itu, sebelum tidak ada konflik yang terlalu tajam dengan tiga pengaruh besar, Qin Yichen tidak ingin berkonflik dengannya. Poin kuncinya adalah jika Ziyun berkata demikian, Liangxi akan menjadi besar. Elder, Ziyun, ayo bersiap-siap, pilih patung batu dan mulai. Setelah mendengar ini, Ziyun sedikit kecewa, tetapi kupu-kupu Chongsan merasa sedikit lega, tetapi kemudian menyadari bahwa dia salah, dan tiba-tiba berkata, Tuan muda, kita harus menempati gerbang batu. Qin Yichen menundukkan kepalanya, tidak perlu menempatinya, tapi kamu tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Kupu-kupu Chongsan memandangi patung batu yang berdiri seperti dewa pintu, dan wajahnya yang dulu agak berantakan. Tuan muda, Anda telah melihat kekuatan patung batu ini. Bahkan Yulan, mereka harus bergabung dengan Clansman untuk serangan yang lama, dan kami. Qin Yichen tersenyum dan menepuk pundaknya. Penatua, jangan terlalu sombong. Alammu tidak jauh lebih buruk dari Yulan. Selain itu, Anda adalah keluarga kupu-kupu yang cerah. Di paruh pertama kalimat, saya mendengar sudut mulut berkedut, pencapaian hebat, dan kesempurnaan puncak. Pembicaraannya tinggal selangkah lagi, tapi langkah ini cukup untuk menentukan sukses atau gagalnya. Namun bagian kedua dari kalimat itu membuat cahaya pupil kupu-kupu Chongsan tertegun, seolah tetua keluarga kupu-kupu mingguang sangat bangga dengan ras mereka jauh di lubuk hati mereka. Mantan kupu-kupu cahaya terang memang tidak sebanding dengan suku Youlang dan Elang Bulu Besi.
Qin Yichen berkata lagi. Belum lagi. Masih ada Ziyun yang bertarung denganmu. Saya dan 1000 gadis tidak berlumpur. Ziyun juga berkata. Artinya, jika kita berdua bergabung, tidak bisakah kita membandingkannya dengan 8 kesempurnaan lapisan surgawi? Ucapan ini keluar dari mulut Dewa Emas. Ini benar-benar memiliki beberapa poin langka. Tetapi Qin Yichen semuanya bersama. Tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Baiklah kalau begitu. Tuan Muda memilih gerbang batu. Setelah setuju, mulut Qin Yichen juga tersenyum. Kekuatan abadi melintas di matanya. Dan teratai merah diam-diam dipanggil di laut kesadaran. Senior, seberapa bagus 6 gerbang batu ini, yang merupakan warisan dan yang merupakan jebakan, dapatkah Anda memberitahu? Hong Lian terdiam sesaat, dan berkata, jika larangan itu tidak dipicu, yaitu sebelum patung batu itu bangun, mungkin tidak apa-apa, tapi sekarang. Jangan mencoba menggunakan spirit power, berapa banyak mata yang menonton sekarang. Saya diingatkan bahwa Qin Yichen melihat sekeliling. Dan memang, seperti yang dikatakan Hong Lian, sekarang lampu pompa dari semua kekuatan menatap ketiga gerbang batu yang tersisa. Sepertinya keberuntungan, Qin Yichen menghela nafas, dan Ziyun mendengar ini. Tetapi tertawa. Tidak masalah. Bos, kamu selalu sangat beruntung. Saya harap begitu. Qin Yichen tertawa, lalu berkata kepada Ziyun, kamu akan menjadi lebih kuat saat kamu mulai. Dan kamu tidak akan menunjukkan kartumu, tetapi beritahu orang lain. Sebelum dia selesai berbicara, Ziyun menjawab terlebih dahulu. Kami juga memiliki kualifikasi untuk menempati gerbang batu. Cerdik. Qin Yichen tersenyum, dan Ziyun juga mengangkat senyum puas diri dan energi. Bos. Yakinlah untuk memilih. Qin Yichen melihatnya dan akhirnya memilih gerbang batu di paling kanan. Itu dia. Ini baik. Setelah Ziyun dan Butterfly Chongsan saling memandang, ternyata yang pertama meledak menjadi ledakan, dan cahaya ungu kemasan bersinar dengan keras dan meledak ke arah patung batu. Butterfly Chongsan mengikuti dari belakang. Dua manusia abadi membengkak, dan batu membengkak dengan gelombang cahaya di sekelilingnya, bertarung dengan keduanya sebagai satu kelompok. Dua orang berbicara tentang alam, mungkin kurang dari 3 youlan, tetapi mereka juga sangat galak, dan mereka tidak dapat dipisahkan dari patung batu. Dan Qin Yichen ada di sebelahnya, dengan cahaya kemasan melonjak di telapak tangannya, jalur gulungan sutra putih yang terbuka, mengambil kesempatan untuk meledakkan patung batu, dan masih ingat untuk tertawa. Semuanya, ayo tembak patung batu ini.